Untuk apa Tuan Su menyuruh mereka? Mereka semua idiot, perintah yang mulia sudah cukup. Di balik peta bintang sesosok sedang duduk mengenakan jubah putih, selendang rambut terlihat sangat malas, meski dia terlihat sedikit ceroboh tapi kilauan di matanya dan operasi ini disensi, tampaknya hal itu memberinya modal arogan, dia adalah garda depan invasi Taiksu ke Sensi, kemenangan atau kekalahan mereka adalah kuncinya. Setelah memenangkan kekosongan di Laut Barat hampir melampaui target, dapat dikatakan bahwa dia adalah kontributor terbesar Taiksu saat ini. Mencari masalah ketika tidak ada pekerjaan ini sungguh membingungkan. Kapan mereka akan tiba? Suara dingin yang mulia terdengar. King Xuan, kamu sungguh agung. Kenapa, sekarang aku merasa ayahmu juga menjadi beban. Pada saat ini suara gemuruh meledak di aula. Pada saat yang sama, ada tekanan yang sangat dahsyat yang menyebar. Tidak menunggu dia berbicara sesosok tiba-tiba muncul, telapak tangan yang kuat menjepit dengan erat. Karena aku bisa memberimu kehidupan, aku bisa membunuhmu sekarang. Wajah Su Anxing tiba-tiba memerah. Tapi tidak ada rasa takut di matanya dan matanya masih dingin. Kamu bunuh aku jika kamu bisa. Ayahku yang baik, apakah kamu berani? Haha, Su Anxing tidak takut sama sekali. Bahkan saat dia tercekik lehernya dengan erat masih tertawa sinis, tangan yang memegang lehernya terguncang dengan keras menghancurkannya ke lantai membuatnya mengeluarkan seteguk darah. Dewa petarung belaka, bahkan keabadian kaisar pun tidak. Menurutmu siapa yang bodoh? Dia melemparkannya ke tanah. Beraninya kamu begitu mendominasi, kecuali Sukian Taiyi. Saya khawatir hanya master virtual dengan status lebih tinggi yang berani melakukannya, tapi itu bisa dikirim sebagai garda depan invasi Taiksu ke Sensi. Cukuplah untuk melihat betapa Tuan Su menganggap penting. Meskipun Sukian Taiyi marah, namun pada akhirnya, saya tetap tidak berani melakukan hal yang keterlaluan. Belum lagi membunuh Su Anxing, jadi apa? Hanya ranahnya, ranah ayah masih di keabadian tingkat kelima, bukan? Bagaimana? Apakah karena ayah tidak bisa menerobos? Pantas saja dia digantikan oleh master virtual. Ayah harus menjaga dirinya sendiri bagaimanapun. Dia juga dulunya adalah Raja Taiksu, dikirim ke garis depan begitu cepat. Saya ingin ayah saya mati. Su Anxing, yang jatuh ke tanah, tidak menyerah. Masih mengobrol dia mengucapkan kata-kata yang paling menyentuh hati Sukian Taiyi. Cukup, Su Anxing, saya ayahmu, jangan lupakan ini. Sukian Taiyi sangat marah, tinju mengepal dengan tajam saat ini. Dia memancarkan niat membunuh yang kuat lagi pula, dengan kekuatannya sangat mudah untuk menghancurkan dewa petarung sampai mati. Ayah, kata yang aneh. Untuk bertahan hidup, kamu menyerahkan saya kepada Tuan Su, putramu sudah mati. Tahukah kamu apa yang dilakukan orang gila itu pada kita? Bagaimana Anda menyiksa kami? Tentu saja kamu tidak tahu untuk bertahan hidup menjalani kehidupan yang tercela, memberikan anakmu sendiri. Bahkan istrimu. Kata-kata Su Anxing seperti pisau yang menusuk hati Sukian Tai, mengaduk di dalamnya. Aku bilang cukup. Kali ini kemarahan Sukian Taiyi secara langsung menyebabkan 7 lubang Su Anxing berdarah, mata berputar dan pingsan. Sukian Taiyi juga sangat marah. Mengejutkan, saya duduk di kursi yang seharusnya menjadi kursi Su Anxing. Merasakan sakit kepala, menggosok pelipisku. Dilihat dari apa yang dikatakan Su Anxing, Sukian Taiyi tidak hanya kehilangan posisinya sebagai Raja Taiksu, pengunduran dirinya juga menyebabkan perpisahan istri dan anak-anaknya. Ayah, kamu baik-baik saja. Selain itu ada seorang wanita jangkung. Dia tidak pernah berbicara dari awal sampai akhir. Maaf Su Yue, kakak keduamu benar, akulah yang menjalani kehidupan tercela, biarkan kamu juga. Sukian Tai memegangi kepalanya, terlihat mengerikan, dan tidak nyaman karena masalah kekuatan telah menyebabkan tujuan seperti itu.
ayah, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Meskipun kita semua pernah mengalami ketidakadilan tapi setidaknya masih hidup, Su Yue menghibur dengan lembut. Hidup. Apakah kita benar-benar hidup sekarang? Jangan khawatir, Su Yue ayah pasti bisa menembus ke level ke-6, lalu aku akan mendapatkan kembali semua yang hilang, apa yang Anda alami harus dibayar 100 kali lipat. Mata Sukiantai penuh dengan niat membunuh, berteriak dengan suara rendah penampilannya yang garang seperti iblis yang berbisik, ayah kakak kedua. Tidak apa-apa, dia baru saja pingsan tidak mati. Sukiantai melihat peta bintang di depannya. Tata letak situasi pertempuran sangat rumit setelah beberapa saat alisnya menjadi semakin rapat. Su Yue, apakah kamu mengerti? Tidak, ayah, sepertinya otak kakak keduamu bagus. Itulah amarahnya terlalu panas, kakak kedua, denganmu juga. Nihiliti Yun Timur 50.000 dewa abadi dari dunia kuno abadi dan iblis bergabung dalam pertempuran tersebar, dalam bentuk kipas. Xiaoyan menyampaikan perintah melalui slip giok mulailah menyapu menuju langit berbintang tempat ketiga Tu bersaudara berada. Saat ini pesan kami tidak jelas ketiga saudara laki-laki mereka selalu bersama, akankah mereka tetap bertarung secara terpisah? Dilihat dari berita yang kami terima sebelumnya, mereka akan bertarung secara terpisah dan mereka biasanya tidak berkumpul bersama namun, saya tidak dapat menjamin keakuratan informasi yang saya peroleh. Dalam kekacauan mereka hanya bisa melindungi diri mereka sendiri semaksimal mungkin, yang lain benar-benar tidak berdaya, tidak masalah berita akan segera datang, Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Saat ini, lebih dari 100 dari mereka sedang mengendarai kompas. Kompas itu adalah hadiah dari Yuyan. Adapun semua orang di tim Fearless mengenakan baju besi biasa. Itu juga menahan tekanan ketiadaan. Operasi tersebar yaitu berbentuk kipas, cara tercepat untuk mengumpulkan informasi medan perang. Saat kompas mengarah ke bidang bintang tempat ketiga Tu bersaudara berada, dikatakan bahwa slip giok telah dikirimkan. Kita berkumpul bersama ketika kita menghadapi musuh yang kuat. Ini adalah sebuah peluang Tuya, Tu Seng, Tuyan nama ketiga bersaudara ini kedengarannya bukan hal yang baik. Tunggu sebentar. Jika kita dapat menemukan lokasinya yang lebih akurat kita bisa bekerja secara terpisah jangan biarkan mereka bergabung, Xiaoyan melepaskan apa yang dia butuhkan. Keabadian 50.000 dewa dapat membentuk jaringan yang cukup kuat. Kecepatan pengumpulan informasi 2 kali lebih cepat dengan separuh upaya, hanya informasi rahasia sulit untuk mengetahuinya, namun pada saat ini suara teredam datang dari kompas itu beberapa orang dari tim Fearless, alam kekosongan dan gelap. Pada saat yang sama di depan kehampaan yang gelap Taiksu yang besar perlahan muncul, lampu merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, terjalin membentuk sebuah jaringan, jebak kompas tempat Xiaoyan berada, munculnya kekuatan secara tiba-tiba menarik, biarkan aku Tuya langsung kehilangan dewa kekosongan, mengapa kamu masih ingin melarikan diri?